Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat di dalam pembelajaran yang masih berlangsung dari rumah ini. Baik anak-anak, pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi zat aditif dalam bahan makanan. Materi untuk kelas 8 semester 1 bab 6 ya. Baik, kita mulai aja saja dulu anak-anak. Seperti kalian ketahui bahwa manusia hidup butuh makan ya. Bukan hanya manusia sih, semua orang, tapi kita fokusnya sekarang ke manusia ya. Kita butuh makan untuk hidup agar kita bisa mempertahankan kehidupan kita ya. Karena tubuh kita memerlukan energi dan sebagainya. Nah, namun demikian, kalau kita makan, kita tentu tidak akan sembarangan makan kan. Tidak semua bahan terus kita makan. Tentu saja kita hanya memilih beberapa makanan yang baik bagi tubuh kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba bahas ya. Kira-kira apa sih bahan makanan yang baik untuk tubuh kita? Dan mungkin juga bahan makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Baik, simak uraian berikut ini. Nah, fungsi makanan anak-anak. Tentu kalian sudah masih ingat kemarin ya. Pada bab sebelumnya sudah dibahas tentang fungsi makanan bagi tubuh kita. Fungsi makanan yang pertama adalah untuk memperoleh energi. Yang ini diperankan oleh 3 senyawa pokok ya dalam makanan ya. 3 bahan pokok, ada karbohidrat. Ini sambil mengingat materi yang kemarin ya. Kemudian ada protein dan ada lemak. Nah, ini makanan sebagai sumber energi. Makanan juga digunakan untuk pertumbuhan karena menghasilkan sel-sel baru. Nah, ini tiga ini juga berperan ini dalam pertumbuhan. Kemudian juga menggantikan sel-sel yang rusak. Kalau dalam beraktivitas kita mungkin saja sel-sel kita menjadi rusak, dan itu harus diganti agar kita tetap bisa tumbuh dengan baik, kita masih hidup dengan sehat ya. Kemudian yang keempat itu adalah penunjang atau pengatur proses dalam tubuh kita. Ini biasanya diperankan oleh vitamin, mineral ya, mineral dan air. Nah, ini bahan-bahan makanan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Sekarang kita akan coba fokus kepada zat aditif. Apa sih sebenarnya zat aditif itu? Nah, tapi sebelumnya kita coba lihat nih, sebelum ke zat aditif. Ada namanya makanan sehat. Disebut makanan sehat itu yang bagaimana sih? Makanan sehat adalah makanan yang mengandung bahan yang diperlukan oleh tubuh. Bahan yang diperlukan oleh tubuh apa saja sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi ada unsur makro, karbohidrat, lemak, protein ya, karbohidrat, lemak, protein, dan unsur mikro ya, atau zat makanan mikro. Nah, itu apa? Vitamin, mineral ya. Terus ditambah lagi air ya. Air ini unsur yang perlu atau zat yang perlu di tubuh untuk proses-proses metabolisme.
Kemudian yang kedua, makanan harus higienis, artinya harus sehat, tidak boleh mengandung bibit penyakit yang menyebabkan tubuh kita menjadi terjangkit atau sakit ya. Kemudian suhunya normal, tidak boleh suhu yang panas ya. Kalau kalian kebiasaan makan makanan yang panas, tidak baik untuk sistem pencernaan kita. Kemudian tidak sulit dicerna. Apa ada bahan makanan yang sulit dicerna? Ya banyak makanan. Ya, kalau pada hewan itu bisa mencerna, namanya selulosa. Tapi kalau pada manusia tidak bisa. Jadi usahakan jangan makan makanan yang sulit untuk dicerna. Kemudian apa sih yang dimaksud zat aditif? Kita ke zat aditifnya. Kalau dalam bahasa Inggris ini ada add. Mungkin kalian masih ingat ada add. Kalau dalam bahasa sehari-hari, tolong dong saya di add. Nah, di add itu maksudnya adalah ditambahkan. Nah, jadi zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Contoh misalnya ya, bahan yang biasa dicampurkan dalam makanan. Wah, ada orang jualan roti lewat nih, cocok nih makanan itu ya. Nah, ada gula. Biasanya kalau masak ditambahkan dengan gula. Kemudian ada penyedap. Ya, penyedap. Nah, supaya rasanya menjadi sedap. Ada jenis ini yang dari daun suji misalnya. Kemudian ada penyedap juga yang misalnya ini penyedap rasa ya. Orang nyebut vetsin atau biasa juga disebut dengan, kalau orang Jawa nyebutnya ini micin. Nah, kalau bahasa ilmiahnya adalah disebut MSG, monosodium glutamate. Nah, bahan makanan juga kadang ditambahkan dengan pewarna. Pewarna. Kenapa harus diberi pewarna? Sebenarnya pewarna sih sebenarnya kalaupun tidak ditambahkan tidak apa-apa sebenarnya, cuma makanan itu menjadi menarik kalau ditambahkan pewarna, terutama untuk keperluan penjualan ya, dijual atau supaya membangkitkan minat orang untuk makan. Nah, ini harus warnanya harus yang menarik seperti itu. Nah, zat-zat inilah yang kemudian kita sebut sebagai zat aditif. Jadi ada macam-macamnya ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa fungsi zat aditif tersebut? Tadi sudah saya sampaikan. Misalnya untuk memperbaiki tampilan, ini biasanya kita menggunakan pewarna. Supaya tampilannya bagus nih, coba kue ini nggak ada, ini misalnya warnanya nggak hijau, ini jelek sekali ya. Mungkin ada nasi kuning ya, ini nasi kuning diberi pewarna kuning itu ya, ini pewarna supaya tampilannya menjadi lebih cantik gitu ya. Kemudian berikutnya meningkatkan cita rasa, ini supaya rasanya menjadi enak. Ini bisa ditambahkan dengan gula misalnya garam ya, penyedap. Nah, ini ditambahkan seperti itu ini untuk meningkatkan cita rasa. Kemudian untuk memperkaya kandungan gizi, misalnya ditambahkan dengan beberapa zat yang memperkaya pada susu misalnya. Biasanya tidak ada omega 3, ini ditambahkan misalnya omega 3. Ditambah apa lagi? Kemudian yang keempat adalah makanan ini supaya awet.
Karena ada kalanya makanan ini tidak bisa habis begitu saja dalam waktu singkat, jadi harus bisa disimpan lebih lama. Nah, salah satu caranya adalah dengan menambahkan zat tertentu. Misalnya, contohnya ini yang paling mudah kita lihat, misalnya dengan penggaraman, misalnya ya, penggaraman dikasih garam atau dirubah menjadi manisan, ditambahkan dengan gula atau ditambah dengan zat pengawet yang lain. Nanti kita bahas satu persatu ya, Nana ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya adalah pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya. Maksudnya asalnya itu ada zat aditif itu yang berasal dari sumber alami ya, dari alam, tanpa ada pengubahan oleh manusia atau penciptaan yang baru ya. Jadi asli, misalnya dari ya nanti kita bahas contohnya. Misalnya saya kasih contoh satu aja, misalnya gula tebu misalnya ya, dari tebu bahannya. Gula tebu ini hanya orang itu hanya mengambil aja gula dari tebu begitu, tanpa menciptakan hal yang baru, tanpa sintesis ya. Kemudian yang berikutnya adalah zat aditif sintetik. Ini berasal dari bahan-bahan kimia yang diproduksi di pabrik. Jadi menciptakan bahan baru dari sintesis. Nah, contohnya di sini ada pemanis namanya sakarin misalnya. Kemudian ada aspartam, ini adalah contoh-contoh pemanis zat sintetik. Nah, oke, baik, kita lanjut. Pengelompokan zat aditif berdasar fungsinya. Kalau didasarkan fungsinya, kita kenal nanti ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, nanti kalau kita gabung dengan yang sebelumnya tadi ya, jadi ini dengan yang berdasarkan asalnya, maka kita bisa kelompokkan nanti digabung ya. Pewarna misalnya ada pewarna alami, ada pewarna sintetik, ada pemanis alami, pemanis sintetik, pengawet alami, pengawet sintetik, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dulu yang pertama, zat pewarna. Kenapa orang harus memakai pewarna? Kenapa kalau tidak pakai pewarna? Ya, kalau nggak pakai pewarna, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi dari segi pemasaran ya, atau membuat orang itu tertarik, itu yang dilihat itu yang pertama. Kalau makanan itu yang dilihat adalah penampilannya dulu dengan mata ya, bukan langsung dimakan. Kalau kita melihat dua makanan, yang satu kelihatan kusam jelek gitu ya, yang satu kelihatan menarik indah, pasti kita akan milih yang lebih bagus ya warnanya. Nah, itulah penggunaan zat pewarna ini supaya tertarik, supaya terlihat menarik dan menggugah selera makan. Nah, ini ya, makanya beberapa makanan diberi pewarna ya, seperti itu. Kalau misalnya mau melon ya, melon biasanya kalau melon dia rasa melon ya dikasih warna hijau ya, biasanya begitu kan ya. Kalau misalnya rasa stroberi ya, stroberi maka diberi warna merah atau pink ya. Ini adalah hal yang fungsinya itu supaya melihat menarik dan menggugah selera makan. Nih, jenis pewarna tadi udah saya jelaskan ya. Jadi ada jenis pewarna, kita kelompokkan lagi nanti, ada yang alami dan ada yang sintetik. Nah, yang alami asalnya dari alam, tanpa diolah sih, cuma tanpa diubah, tanpa dibuat. Orang nggak membuat, tetapi mengambil langsung dari alam. Kalau sintetik ini sengaja dibuat, sengaja diciptakan
sengaja diciptakan biasanya pada di pabrik ya, pabrik atau factory. Ini jenis pewarna yang alami dan sintetik. Nih pewarna alami contohnya seperti ini ya. Misalnya orang kalau kuning, nah supaya menghasilkan warna kuning, orang dari dulu itu kebanyakan menggunakan kunyit ya. Kunyit ini menghasilkan warna kuning pada makanan. Nah biasanya nasi kuning gitu ya, warnanya kuning itu kunyit. Tapi sekarang orang kadang nggak pakai kunyit, pakai pewarna sintetis ya. Tapi yang bagus itu menggunakan kunyit. Kemudian hijau biasanya menggunakan daun suji. Daun suji juga ada yang menggunakan daun pandan untuk menghasilkan warna hijau. Untuk menghasilkan warna coklat pakai buah coklat. Buah coklat kakao ya. Kemudian ada yang merah coklat daun jati, kuning merah pakai wortel. Sekarang ada lagi pakai buah naga ya. Buah naga supaya warnanya menjadi merah itu, atau menggunakan tintanya cumi. Nah, tinta cumi kalau warnanya pengen menjadi hitam itu. Nah, kelebihannya dari pewarna alami itu aman dikonsumsi karena asalnya itu dari bahan-bahan yang memang diambil dari alam secara langsung dan menghasilkan aroma yang enak serta khas warnanya. Kemudian kekurangannya adalah warnanya terbatas pilihannya, tidak banyak dan biasanya agak kusam gitu ya. Berbeda dengan warna sintetik, terlihat sangat ngejreng gitu bahasanya ya. Nah kalau warna dari bahan alami biasanya kusam. Oke, tapi aman dipakai kan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang dibuat secara di pabrik ya biasanya. Jadi tidak dari alam, memang diciptakan. Nah, ini biasanya contohnya adalah ada tartrazin, ada amaran untuk warna merah ya. Kemudian ada sunset yellow untuk orange ya. Kemudian ada brilliant blue ya. Brilliant blue. Nah, ini kekurangannya, ini kelebihannya warnanya sangat pilihan warnanya sangat banyak, praktis, terus warnanya mencolok dan sangat menarik gitu. Kekurangannya tidak menghasilkan aroma. Pewarna yang tidak cocok untuk makanan berisiko menimbulkan penyakit. Jadi kadang-kadang orang menggunakan pewarna tekstil ini yang nggak boleh ya, menggunakan pewarna tekstil. Oke, lanjut. Contoh pewarna tekstil yang biasa digunakan nih, namanya aja pewarna tekstil ya, bukan pewarna makanan, makanya nggak bagus untuk kesehatan. Nah, beberapa warna sintetis yang sudah dilarang untuk digunakan misalnya contohnya adalah rhodamin B. Rhodamin B ini menghasilkan warna merah ya. Biasanya orang menambahkan pada semangka ya, supaya kelihatan merah bagus gitu, ditambah rhodamin B. Nah, disuntikkan ya. Kemudian ada orang menggunakan pada terasi kan warnanya kusam ya, coklat gitu, nggak menarik, dikasihlah rhodamin supaya warnanya menjadi merah. Kalau pakai warna alami sulit karena kalah dengan warna aslinya, tapi rhodamin bisa membuat warnanya jadi merah menarik seperti itu. Nah, kenapa rhodamin B ini dilarang digunakan? Karena menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bisa menyebabkan kanker hati. Ini sangat berbahaya namanya.
Mungkin tidak dalam waktu yang singkat, tapi dalam jangka waktu penggunaan yang lama maka akan merusak hati kita. Yang berikutnya ada metanyl yellow. Metanyl yellow ini sama seperti rhodamin, ini digunakan untuk pewarna tekstil ya, untuk menghasilkan warna kuning atau oranye gitu ya. Nah ini sama, efeknya itu iritasi kulit, iritasi mata, bahaya kanker pada kandung. Nah ini semuanya berbahaya. Masih ada lagi anak-anak beberapa pewarna yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya, nanti silakan kalian bisa mencari informasi melalui buku atau melalui media yang lain ya. Kita lanjutkan sekarang jenis yang kedua. Jadi setelah pewarna, yang berikutnya adalah zat pemanis. Nah, ini ya. Bagi kalian yang suka manis-manis ya, biasanya kalian memerlukan pemanis. Tapi kalau yang sudah manis nggak perlu ya ini ya. Nah, untuk menambahkan rasa manis tujuannya pada makanan dan minuman ya. Apa pemanis yang sering kalian pakai di rumah? Yang paling banyak dipakai adalah gula ya. Ini paling banyak dipakai ya. Nah, jadi seperti halnya yang pewarna tadi, pemanis juga ada yang alami, ada juga yang buatan atau sintetis. Coba kita lihat sebenarnya. Zat pemanis nih, pemanis alami itu misalnya ada tebu, nah ya, tebu. Kemudian ada kelapa, ini yang diambil ya niranya ya. Kalau tebu ini diambil gula tebu. Kemudian kalau ini nira itu kemudian diubah menjadi gula kelapa ya, gula merah ya. Kemudian ada aren ya, sama, cuma tumbuhannya aja beda. Kalau ini kelapa, ini aren, tumbuhan aren sama, diambil niranya juga. Niranya kemudian jadi gula aren. Kemudian apalagi? Ada buah-buahan. Buah-buahan kan rasanya manis. Itu karena mengandung kebanyakan senyawanya adalah fruktosa, adalah jenis gula juga. Kemudian yang berikutnya ada madu. Nah ini contohnya ya, ini gula, ini buah-buahan ya, gula pasir ya, kalian biasa temukan. Ini adalah zat pemanis alam, bisa ditambahkan dalam makanan kita untuk menghasilkan rasa manis. Selanjutnya pemanis alami yang lain apa? Berasal dari buah dan madu. Cuma pemanis alami ini adalah senyawa gula sebenarnya. Gula ini termasuk kelompok karbohidrat. Nah, karena kelompok karbohidrat maka dia akan menghasilkan energi. Ya. Mungkin kalian pernah belajar di kelas 7 dulu, karbohidrat itu ada namanya monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Cuma ya, yang polisakarida ini berupa zat tepung. Nah, yang berupa gula ini dua ini. Nah, ini yang menyebabkan energi ya, atau kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi bisa menimbulkan kegemukan atau obesitas. Nih kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula, dan bisa menyebabkan penyakit diabetes, DM ya. Ini gula ini. Jadi hati-hati mengkonsumsi gula ini, jangan terlalu sering mengkonsumsi terlalu banyak juga ya. Kita juga tidak boleh menghentikan tidak mengkonsumsi gula, karena hati kita memerlukan gula dalam proses metabolismenya ya. Tuh. Nah, itu pemanis alami itu kerugiannya itu. Tapi secara umum pemanis alami lebih aman daripada pemanis sintetis. Kita lanjut sekarang. Pemanis buatan atau sintetis.
Pemanis ini tidak dapat dicerna, tidak menghasilkan energi, ini kelebihannya. Sehingga di sini kalau begitu, kalau tidak ada energi berarti dia bagus untuk diet ya. Nah, ini bagus untuk diet. Pilihan untuk menderita diabetes karena tidak mengandung gula sebenarnya. Jadi tidak mengandung gula. Gula kan menyebabkan gula darah naik. Nah, kalau tidak mengandung glukosa di darahnya menjadi tidak terjadi kenaikan gula, nah ini tidak menyebabkan diabetes. Contohnya pemanis buatan adalah sakarin, siklamat. Siklamat itu ada dua macam, natrium siklamat, magnesium, ini lebih dari dua ya. Natrium siklamat, magnesium siklamat, kemudian kalsium siklamat, dan aspartam. Kalau siklamat ini lebih kita kenal sebagai apa ya namanya itu, sari manis ya, sari manis ya. Manisnya lebih manis daripada gula, puluhan kali lebih manis daripada gula ya. Kemudian pemakaian berlebihan zat-zat ini akan merangsang tumor atau kandung kemih, tumor kandung kemih, dan bersifat karsinogenik. Nah, ini istilah ini yang kamu harus pahami ya, anak-anak. Karsinogenik, menyebabkan penyakit kanker. Itulah manis buatan. Ada keuntungannya, ada juga kerugiannya. Maka dalam pemakaian harus diatur supaya tidak berlebihan ya. Tubuh kita bisa mampu menahan atau mampu menerima zat ini tentu dalam batas-batas tertentu. Oke, sekarang kita lihat nih senyawa yang disebut dengan aspartam atau nama kimianya adalah aspartil penilalanin diketopiperasin. Nah, aspartam. Senyawa ini di dalam tubuh bisa diubah menjadi ini namanya formaldehid. Melompat. Jadi formaldehid ini nama dagangnya adalah formalin. Kamu tahu kan formalin ini berbahaya ya, beracun, toksik dalam tubuh kita. Tentu saja kalau aspartam itu digunakan dalam jumlah yang sangat besar ya, atau digunakan dalam jangka waktu yang lama yang tidak terukur sembarangan. Nah, ini makanya kita sebisa mungkin mengurangi menggunakan zat-zat ini secara berlebihan ya. Kalian harus terbiasa untuk membaca label ya, supaya tahu ini mengandung apa aja. Nah, itu seperti itu. Yang berikutnya ini ya, contoh lain. Apa yang mengandung aspartam? Ini contohnya adalah ini nih. Coba Coca-Cola Zero. Kita menyebut merek ya. Saya tidak promo atau endorse ya, nenek-nenek. Saya hanya beri contoh aja. Kalau kita baca komposisinya nih ya, ada natrium siklamat. Nah, ini bahan pemanis alami. Pemanis buatan. Natrium siklamat ya. Kemudian ada apa lagi nih? Natrium benzot, kalau itu pengawet ya. Ini pewarna ini. Jadi kalian harus terbiasa untuk membaca apa sih yang tercantum di yang masuk di situ ya. Pemanisnya apa aja. Nah, memang ini zero itu maksudnya. Zero ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 0% dari alkohol ya. Kemudian tapi kalau di dalam kasus ini adalah 0% dari glukosa atau gula ya, dari gula. Nah, kalau di sini memang 0 tidak mengandung gula, sehingga bagus kalau kita
diet gula supaya tidak menghasilkan energi yang tinggi. Nah, makanya bagus, tapi tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang besar atau terus-menerus. Jadi nggak bagus ya. Lebih baik kalian harus minum air putih yang banyak ya supaya ginjalnya aman. Ya, kalau Coca-Cola diminum sih ya silahkan ya, tidak dilarang juga, cuma minumnya harus diatur, itu aja anak-anak ya. Ini contoh lagi nih, sakarin ya, sakarin ini memang zat yang bisa menghasilkan manis yang luar biasa. Jadi namun demikian ini memang berbahaya, tadi sudah saya sebut ya, ini bersifat karsinogen. Masih ingat karsinogen menyebabkan kanker ya. Kalau kita menggunakannya dalam jumlah yang banyak atau dalam waktu yang lama itu penggunaannya. Oke ya, kita lanjut lagi, kita lihat nih. Nah, ini sakarin, siklamat, aspartam, sorbital, neotam. Nah, ini contohnya tingkat kemanisan. Neotam ini tingkat kemanisannya ini dibanding gula ya, ada alat ukurnya. Nah, ya. Ini 160 kali gula glukosa ya. 500 sakarin 500 dan seterusnya ya. Oke, itu tadi tentang zat pemanis. Sekarang zat aditif pengawet. Fungsinya untuk menghalangi pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lama. Atau dalam bahasa lain ini kita mencegah pembusukan. Supaya tidak busuk. Kenapa makanan itu busuk? Ya karena ada aktivitas mikroorganisme. Sebaiknya makanan segera dihabiskan supaya tidak membusuk. Tapi kadangkala kita tidak bisa menghabiskan semua makanan ketika jumlahnya sangat banyak ya. Misalnya habis panen, banyak sekali itu buah-buahannya. Nah, kalau seperti itu kan tidak bisa terus, kalau disimpan gitu saja kan membusuk. Oleh karena itu perlu diawetkan atau diubah dan menjadi bahan makanan lainnya lebih awet dengan menambahkan bahan pengawet. Ya, contohnya itu ada natrium, nitrit, natrium benzoat ya. Nih contohnya daging beku, daging burger dan sosis diawetkan menggunakan natrium nitrit supaya kelihatan segar dan tahan lama. Jadi kalau kalian makan burger, sosis itu sudah diawetkan ya, Nana ya. Oke. Ada dua jenis pengawet. Ada pengawet alami. Nah, ini pengawet alami contohnya apa orang mengawetkan makanan? Diasapkan. Dengan diasapkan, prinsip dari pengawetan kan jelas ya. Prinsip dari pengawetan adalah agar menghentikan atau menghambat perkembangan mikroorganisme. Dengan diasapkan, maka mikroorganismenya akan terhambat kehidupannya atau mati mungkin malah ya. Kemudian manisan dibuat manis. Kenapa kalau dibuat manis itu awet? Karena ini berkaitan dengan istilahnya ini kalian pernah belajar ya tentang osmosis ini ya. Nanti kalau belum jelas ya coba dibaca-baca lagi tentang osmosis. Jadi dengan kandungan kadar gula yang tinggi atau kadar garam yang tinggi ya, ini menyebabkan sel-sel bakteri itu akan rusak. Pendinginan juga ya, pendinginan itu akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme, kecuali beberapa bakteri yang bisa hidup pada suhu yang rendah ya. Nah, pengawetan buatan, nah ini sintetis ya, maksudnya pengawet buatan. Contohnya adalah garam benzoat. Ini menghambat pertumbuhan bakteri. Gas etilen, ya, gas propilen,
karbit, itu bisa membunuh bakteri dan jamur. Ini kalau pengawet buatan. Bahaya bahan pengawet, masalah bagi kesehatan, formalin. Formalin itu sebenarnya bukan untuk makanan ya Nana. Formalin biasanya disuntikkan di mayat supaya tidak membusuk, atau ketika kita membuat awetan untuk beberapa jenis sampel ya. Nah, ini kalau dikonsumsi manusia ya bahaya ya. Nah, dapat menyebabkan kanker paru-paru atau gangguan alat pencernaan. Boraks, nah, biasanya digunakan untuk bakso. Bakso biasa kenyal, jadi menyebabkan ya. Jadi bahan pengawet dan penyal di bakso. Ini dapat menyebabkan gangguan otak dan kulit. Nah, ini semua ini bersifat karsinogenik dan merusak, toksik juga, beracun. Makanya sangat berbahaya. Pengawet berbahaya. Pemakaian natrium benzoat secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf dan alergi. Ini natrium benzoat. Kemudian pemakaian natrium nitrit, kalau benzoat ini pada buah-buahan biasanya. Nah, ini pengawetnya buah, sayur gitu ya. Natrium nitrit daging. Nah, pemakaian natrium nitrit yang berlebihan menyebabkan kanker. Ya. Kemudian borak dan formalin dapat mengakibatkan keracunan. Ya. Kemudian iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan dan kematian. Itu bahayanya. Bahan penyedap, sekarang kita bahas tentang bahan penyedap. Ini ada sebutan merek ya aneh-aneh. Nah, ini orang menyebut biasanya banyak dikaitkan dengan namanya vetsin. Penyedap itu, atau orang menyebutnya juga dengan MSG, micin. Nah, generasi micin kalian terlalu banyak makan MSG, ini merusak otak ya. Nah, MSG, monosodium glutamat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, tujuan dari penambahan bahan penyedap adalah menambah cita rasa pada makanan. Penyedap rasa alami, misalnya ada yang dipakai nih gula, garam, biasanya sama ibumu mungkin di rumah ya, kalau masak ditambah gula, garam, merica dan sebagainya untuk menyedapkan rasa. Tapi ada juga yang menambahkan MSG atau vetsin, menambahkan isoamil asetat. Ini adalah rasa-rasa ya Nana, rasa buah-buahan itu, tapi bukan dari buah aslinya, tapi si sintetis buatannya. Ini yang penyedap rasa buatan. Nah, efek sampingnya apa? Nih, pemanis sakarin siklamet dapat menyebabkan kanker. Sorbitol tidak terurai dalam mulut sehingga tidak merusak gigi, tetapi pemakaiannya berlebihan dapat mengakibatkan diare. Sorbitol ya namanya, biasanya dipakai di ini apa namanya, permen karet gitu ya. Nih. Kemudian pewarna rodamin sudah kita bahas ya, bahan kimia dalam makanan tadi. Metanil memicu timbulnya kanker. Penyedap MSG yang berlebihan dapat menyebabkan sesak nafas, sakit dada, pusing dan mudah letih. Gejala penyakit ini biasa kita kenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome, karena dulu restoran-restoran Cina itu sering menggunakan MSG dalam jumlah yang besar supaya rasanya menjadi enak. Ya, gitu seperti itu ya. Nah, menggunakan bahan kimia pada makanan secara aman, bagaimana caranya? Ya, tipsnya coba perhatikan. Bahan makanan itu ada yang dijual dalam kemasan anak-anak, ada yang dijual misalnya dari pabrik ya. Tapi ada juga bahan makanan yang dijual oleh masyarakat secara umum. Kalau yang dijual oleh masyarakat itu tidak bisa kita lihat ya, artinya tidak ada standarnya, tidak ada standar baku.
Misalnya kalau kamu beli pisang goreng, ya nggak ada. Di situ bahannya pisang goreng apa saja, ya kan nggak ada tertulis di situ ya. Biasanya kalau dari pabrik itu ada. Nah, sekarang yang dari pabrik dulu yang kita bahas kali ini hanya dari pabrik saja ya. Yang pertama, memeriksa kemasan makanan untuk melihat kebocoran karat adanya jamur atau tidak. Hati-hati anak-anak kalau kita beli roti atau beli bahan makanan dalam kemasan. Ini pastikan tidak ada berjamur atau rusak pembungkusnya. Nah, ini ya. Ini dicek bener nih ya. Jangan langsung disikat aja ya. Itu. Kemudian berikutnya memeriksa nomor registrasi dari Badan POM. Nah, ada anak-anak ini kode registrasi. Kalau nggak ada kode registrasi berarti tidak dilulus uji dari Badan POM ya, makanya harus dilihat nih kalau kalian. Tapi kalau pisang goreng nggak ada anak seperti itu. Kamu beli tempe goreng ya nggak ada ya. Yang ada hanya pada makanan-makanan kemasan dari pabrik ya. Oke, berikutnya yang ketiga, memeriksa tanggal kadaluarsa pada kemasan makanan. Tanggal ini menunjukkan bahwa makanan masih aman dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Biasa kan selalu membaca ya. Nih, jangan sampai kelewat ya. Nih, kadaluarsa bahaya, mungkin mengalami perubahan, berjamur dan sebagainya. Kemudian memeriksa kandungan kimia yang ada dalam makanan. Biasanya anak-anak nggak pernah kayak gini ya dilihat. Apa sih kandungannya? Biasanya nggak usah dimakan aja langsung seperti itu. Tapi mulai sekarang setelah memperoleh materi ini, saya berharap kalian akan berubah ya caranya. Berpikir itu berubah, harus mengubah. Harus dicoba dicek nih apa sih bahannya. Jangan-jangan mengandung bahan yang berbahaya seperti itu ya. Oke, berikutnya memeriksa label halal nih bagi orang-orang yang menghindari mengkonsumsi bahan makanan yang dilarang oleh agamanya ya. Misalnya, oh ini nggak boleh makan babi ya, dilihat nih ke labelnya. Labelnya ada halalnya apa enggak? Atau tidak boleh makan sapi, daging sapi. Dilihat juga labelnya. Kalau ada tulisan halal berarti sudah bisa dikonsumsi dengan aman, sehat, dan tidak melanggar aturan agama. Begitu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Itu penjelasan saya tentang zat aditif atau zat yang ditambahkan dalam makanan. Semoga bermanfaat. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.